Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Mbak yang saya cintai. Pada kesempatan malam ini, kebetulan bersamaan dengan Hari Motivasi Nasional. Alhamdulillah, Bapak Ibu kami semua diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan berbagai macam hal mengenai motivasi. Kesempatan pertama adalah oleh saya, Arif Budi Dharma, yang akan menyampaikan berbagai macam motivasi, salah satunya adalah motivasi khusus pendidikan. Pada kesempatan yang bersama ini, saya juga akan menyampaikan sekaligus promosi bagian dari karya saya. Saya telah menulis sebuah buku untuk para pelaku pendidikan. Ini adalah Lamia Storia. Kisah perjalanan peraihan pendidikan from zero to hero. Buku ini saya buat pada tahun di mana saya mengalami berbagai macam ucapan syukur karena meraih doktoral di University of Malaya, Singapura, khusus untuk manajemen. Dari situ karena banyak waktu yang saya buat, sehingga salah satunya adalah saya membuat sebuah karya buku ini, khususnya untuk adik-adik yang masih membutuhkan motivasi pendidikan dan para dosen dan guru yang dimana masih juga membutuhkan berbagai macam hal informasi mengenai pendidikan, kelak ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Buku ini agak sedikit banyak kisah yang memang perjuangan berat bagi saya, seorang anak biasa yang datang dari keluarga biasa. Tapi alhamdulillah saya berhasil di dalam profesi pendidikan. Saya katakan saya belum sukses, tapi saya berhasil untuk keluar dari zona nyaman, di mana zona nyaman itu adalah keluarga besar kami, seorang petani penggarap, dan zona itu saya lepas sehingga saya bisa mencari jati diri saya, mengasah potensi, kemampuan untuk menjadi seorang akademisi. Pada awalnya saya juga tidak bermimpi menjadi seorang akademisi, karena awal cita-cita saya adalah menjadi seorang diplomat. Sehingga berbagai macam cara saya untuk mencapai visi misi saya lakukan, trik dan segala yang saya juga kerjakan untuk bisa mencapai impian saya menjadi seorang diplomat. Namun Tuhan berkehendak lain, jalan saya berbeda dari apa yang Tuhan tentukan. Adalah saat ini saya bergelut di bidang akademisi, dan alhamdulillah juga tahun-tahun terakhir saya fokus menjadi salah seorang asesor dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang khusus untuk memberikan sertifikasi ke berbagai macam profesi, baik akademisi, pelaku usaha, praktisi, maupun juga termasuk dosen dan mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak yang saya sampaikan, ini adalah bukan untuk bagian dari saya menjadi bangga diri, tapi ini jadikan pecutan bagi saya untuk melangkah lebih baik lagi, bagaimana menjadi yang terbaik bagi bangsa, nusa agama, dan keluarga. Sebelum mulai ke dalam bab-bab selanjutnya, saya ingin membacakan sebuah puisi saya yang saya buat, sepenggal kisah. Aku tidak seperti mereka dari orang yang berada. Datang ke kampus untuk kuliah dengan biaya orang tua.
kadangkala bisa juga karena beasiswa. Aku datang dari keluarga tiada, orang tua yang buta aksara. Bisa sekolah nekat merantau ke Jakarta, mulai dari pembantu rumah tangga sampai pramuniaga. Dengan program GNOTA, aku bisa lulus SMP dan SMA. Kuliah juga sambil bekerja dari senja hingga menutup mata. Tak lelah mencapai asa, tak henti menata kata agar cepat diwisuda. Hari ini, perjuangan di depan mata, program sarjana hingga pasca sarjana, doktoral yang tak pernah terbayang akan bisa. Walau semua itu penuh liku, hujat, caci maki, dan hina, sebuah hal yang sudah biasa aku rasa. Sebulan mencari data, semester tak bisa registrasi sebagai mahasiswa karena masalah dana yang tak tersedia. 2 tahun berlalu, berjuang mencari Java, kembali datang untuk diuji dengan judul yang berbeda. Menjadi wirausaha muda, banyak gelap mata. Walau itu haknya para pekerja, semoga ini menjadi lahang dan ladang pahala. Kini saatnya telah tiba untuk menjadi orang luar biasa, berguna untuk bangsa, nusa, dan agama. Selamat datang dunia baru, Arif Budi Dharma. Itu kisah yang saya tulis. Puisi ini benar-benar nyata, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya datang dari keluarga yang biasa saja. Bapak Ibu saya seorang buta aksara. Saya terlahir, sebetulnya ada 10 anggota keluarga. Namun mungkin juga Tuhan berkehendak lain, saya menjadi anak yang ke-7 dari 7 saudara. Dari situ saya banyak belajar bagaimana melihat kakak-kakak saya yang notabene setiap hari menjadi seorang petani, mengikuti jejak orang tua. Namun saya sadar bahwa itu zona nyaman bagi kami semua. Dan zona itu seharusnya saya sebagai mungkin anak terakhir yang diciptakan Tuhan memiliki satu keunikan. Akhirnya saya merasa bahwa saya harus merasa tidak berada di tempat yang zona itu. Akhirnya dengan kekuatan doa dan perjuangan, saya bisa keluar dari zona nyaman itu. Awal mula saya ke Jakarta, Bapak Ibu Mas dan sekalian, ada teman, tetangga saudara yang memang sudah Jakarta, dan saya ikut beliau. Saya mencoba menjadi berbagai macam profesi, salah satunya adalah pembantu rumah tangga, pramuniaga. Dan yang paling sangat berkesan adalah pada saat saya mengalami pemberontakan, di mana harga diri saya diinjak oleh salah satu anak majikannya, membuli saya terus-menerus. Akhirnya saya keluar. Beban berat itu ada. Apakah saya harus pulang kampung, yang notabene saya kembali ke zona nyaman dari seorang petani, atau saya harus bertahan, serangkul di antara hiruk pikuk Jakarta yang tidak tahu akan bawa saya seperti apa dan kemana. Saya tidak punya dana, tidak punya saudara, dan tidak punya teman yang mau menjadikan keluh kesah kami. Akhirnya 2 hari 2 malam saya hidup gelandangan di salah satu terminal di Pulau Gadung. Tidak makan, tidak mandi, dan saya tidak berpikir apa yang harus saya lakukan. Akhirnya melihat kesedihan itu, sempat saya ketemu dengan salah satu tetangga yang pada saat itu ke Jakarta, dan saya rasa malu. Inilah saya gagal. Saya belum bisa membuktikan bahwa saya mencapai impian bisa sekolah. Malam itu, jam 12 malam, saya dibantu oleh salah satu ibu pecel. Dia menjual pecel di salah satu halte di terminal. Saya mendekati
sebetulnya saya juga kasihan karena dia berjualan dengan cucunya yang masih kecil, laki-laki juga. Saya datang dan saya dekati, saya mohon bahwa mungkinkah ada salah satu makanan yang tersisa kemarin yang bisa saya makan malam itu. Alhamdulillah, setelah menunggu berapa lama, semua pembeli sudah pergi dan saya diberikan nasi. Pada saat itu saya masih ingat sekali, nasi pecel dengan ceker. Mungkin, dan itu saya makan pertama kali di antara 2 hari yang nggak makan. Mungkin terasa enak, dan memang karena kelaparan. Pada saat itu saya juga berpikir, apa yang harus saya balas? Karena Bapak Ibu sekitar juga tidak ada yang peduli. Yang peduli hanya ibu penjual pecel tersebut. Ibu itu tidak mengharap saya membalasnya, karena dia sudah memiliki cucunya yang membantu. Bahkan cucunya lebih kecil daripada saya, mungkin masih SD. Ibu itu berpikir dan menawarkan kepada salah satu kenek dan kondektur bus Mayasari Bakti pada saat itu. Menawarkan mungkin gak ada butuh tenaga. Ini ada anak yang gelandangan begitu. Akhirnya saya pun dibantu untuk membersihkan bis kala malam, di mana bis itu baru selesai operasi. Malam saya bersihkan, paginya saya ikut dan tidur di bis, keliling menjadi seorang kernet bis. Bagaimana rasanya yang tidak pernah kena panas di antara bis berdekatan banyak orang, hiruk pikuk banyak sekali, saya teriak-teriak mencari penumpang. Dan saya masih kecil. Mungkin saya juga tidak kuat bertahan sampai dengan malam seperti itu. Karena di desa pun saya tidak kuat untuk ke sawah dari pagi sampai siang. Lagi ini seorang kernet yang dipaksa sampai malam. Saya tidak berpikir hal-hal yang mengenai hak asasi manusia dan sebagainya, tidak. Pada saat itu yang saya pikir adalah saya bertahan hidup. Baik, sampai di situ dalam 2 hari ke depan, mungkin kegelisahan itu saya sampaikan kepada salah satu supir, dan saya tawari untuk bekerja di toko istrinya yang kebetulan menjual kain dan benang di pasar Cempaka Putih waktu itu. Saya bersyukur bisa dibantu tinggal di situ, di toko, dan sebagainya. Saya melihat anaknya tiap hari sekolah, tiap hari rapi, dan itu mengingatkan saya kembali, apakah saya bisa melanjutkan sekolah kembali. Kebetulan keluarga juga sangat baik, dan selalu mengizinkan saya pergi untuk hal-hal di mana saya harus mencari informasi mengenai pendidikan. Saya berpikir bahwa Tuhan itu baik saat itu, selamanya, sampai dengan saat ini, dan akan kapanpun, kepada siapapun. Asal apa? Kita berusaha dan berdoa. Jalan itu pasti ada jika kita mau memulai hal-hal yang positif. Takdir selalu dipertemukan dengan orang baik jikalau hati kita positif, pikiran kita juga positif. Alhamdulillah. Suatu ketika ada salah satu bapak di jalan raya yang saya tidak tahu beliau itu adalah siapa, tapi saya rasa beliau adalah orang Jawa. Dan mungkin melihat saya masih kemana-mana bawa map gitu ya, apa yang ditanyakan kepada saya. Saya jawab, saya sedang mencari beasiswa Pak untuk melanjutkan sekolah saya yang dulu berhenti sampai dengan kelas 1,5 ya, hampir 2 gitu. Terus dilihat potensi-potensi saya karena saya bawa fotokopi raport dan sebagainya. Dilihat saya selalu alhamdulillah menjadi bintang kelas, bintang kedua jadi 42.
Dan di CAU 1 sampai dengan CAU 3 ya, dulu masih sistem CAU, nilai itu antara ranking 1 ranking 2 selalu bersamaan dengan teman saya. Jadi tidak jauh antara 1 atau D2. Atau semester selanjutnya saya 2 D1 dan sebaliknya. Dari situ Bapak itu mungkin melihat hasil rapot saya bagus dan tanya bahwa siapa saya sebenarnya, saya ceritakan. Dan saya juga belum tahu siapa Bapak itu. Tuhan berkehendak bahwa itulah penolong saya di dunia pada saat itu. Ternyata saya temui adalah beliau kepala Dikdasmen di Cipete, Jalan Fatmawati. Saya ingat betul, beliau sudah almarhum pada saat saya S1. Beliau adalah Bapak Haji Hartono yang merupakan kepala Dikdasmen di Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Dari situ saya diajarkan bagaimana membuat sebuah proposal yang baik, yang bisa menggelitik hati pembacanya. Awal sekali saya membuat proposal adalah dari beliau. Bagaimana dari prolog sampai dengan closing yang baik, supaya membaca itu terenyuh. Dan alhamdulillah, saya bisa membuat itu. Dan saya bawa itu ke kantor pada saat beberapa hari kemudian dibaca, dikoreksi, dan baik. Lalu saya diberikan kesempatan ketemu dengan salah satu orang di staf TU Kemendikbud waktu itu. Pada waktu itu Kemendikbudnya adalah Pak Malik Fajar. Saya masih ingat betul, dari Jogja. Saya ikut program Genota, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Saya betul-betul merasa alhamdulillah luar biasa mukjizat Allah dan pertolongan Allah yang memang saat itu saya butuhkan. Tempat tinggal, sekolah, dan sebagainya tercukupi. Saya mendapatkan orang tua asuh juga dari lingkungan Kemendikbud sampai dengan sarjana S1. Keluarga itulah yang mengajarkan saya, mendidik saya, bagaimana saya berpola. Pendidikan di sekolah, bagaimana mengajarkan saya berkarakter yang baik, beradab yang baik, berkomunikasi yang baik dengan sesamanya. Saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula pada saat yang memang saya hampir jatuh dan kembali ke kampung halaman. Dan saya pun tidak melanjutkan ke sekolah paket C atau paket B. Tapi saya langsung diterima di salah satu sekolah negeri. Kebetulan langsung SMA 1 Tangerang Selatan sekarang. Dulu SMA 3. Sekarang menjadi SMA 1 Tangsel. Alhamdulillah, perjuangan yang luar biasa, saya bisa meraih semua itu. Sebetulnya pada saat itu, saya setelah lulus SMA, saya mendapatkan kesempatan student exchange ke Australia. Namun, karena berbagai macam hal, saya belum bisa melanjutkan ke Australia. Saya akhirnya memilih universitas di UI, kebetulan saya diterima di D3 Akuntansi, dan di Unsud Purwokerto di D3 Akuntansi. Akhirnya saya mohon pamit, saya kembali ke Purwokerto untuk pendidikan. Karena untuk menghemat biaya hidup, saya bisa tinggal bersama saudara atau keluarga. Kalau kuliah, saya pikir masih ada beasiswa dari orang tua Gena tersebut. Akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan studi exchange ke Australia dan kembali ke D3 Akuntansi di Unsud. Pada saat itu pun saya berjalan normal, lancar seperti biasa anak kuliah. Namun saya berpikir akan tidak selamanya semacam itu. Saya harus bisa mandiri, tidak tergantung kepada keluarga, karena pada prinsipnya saya harus keluar dari zona nyaman sebagai seorang petani,
dan tidak mau merepotkan keluarga-keluarga saya yang notabene adalah juga petani. Akhirnya saya mencoba kembali, seingat saya, dengan Pak Hartono untuk membuat proposal yang menarik untuk pimpinan-pimpinan. Berhasil, saya bisa meraih beasiswa juga, sekaligus orang tua asuh di salah satu dekan kami, sehingga saya sadar kalau saya di kampus, saya sebagai mahasiswa, beliau ada dekan, dan di rumah saya adalah rewang, dan beliau adalah majikan. Dan saya tidak peduli, yang penting saya bisa mandiri, terlepas dari keluarga. Walaupun transferan dari orang tua ke Notaris Jakarta masih tetap sampai dengan 1, karena beliau sudah berjanji untuk terus memberikan yang terbaik sampai dengan sarjana. Selepas sarjana, saya juga tahu diri karena hak saya sampai di situ, saya tidak akan merepotkan kembali untuk sampai program selanjutnya. Lambat laun saya berjalan lancar dan alhamdulillah saya mencoba mengembangkan potensi-potensi lain. Seperti dulu saya adalah seorang yang berkeinginan menjadi seorang diplomat. Akhirnya saya mengikuti berbagai macam tes pendidikan untuk jenjang bisa keluar negeri. Kalau di SMA tadi saya memang gagal mengikuti student exchange di Australia. Walaupun surat itu saya dapat, tapi saya merasa saya belum mampu, dan sekolah juga sudah memberikan surat serta bantuan. Namun akhirnya adalah saya merasa ada suatu hal yang belum siap. Akhirnya saya pun mengambil pendidikan di Universitas Negeri di Indonesia. Lulus dari situ saya mendapatkan salah satu kesempatan beasiswa pendapatan dan penambahan kosakata bahasa. Dulu cita-cita saya adalah bagaimana saya menjadi diplomatik di Italia. Akhirnya saya terus mengasah otodidak bahasa-bahasa Italia. Berbagai macam cara belajar, alhamdulillah kesempatan juga datang. Saya mendapatkan beasiswa untuk pendalaman Corso Italiano di Singapura. Jadi pendidikan dasar berbahasa Italia dan Inggris di Singapura. Beasiswa itu saya berjalan dengan bulan. Tahun 2005 sampai dengan 2006. Saya berada di Singapura untuk pendalaman bahasa Italia. Dan saat itu, surat itu saya sampaikan ke Pak Gubernur Jawa Tengah, karena beliau adalah salah satu yang harus mendengarkan kebanggaan bahwa salah satu potensi yang ada Jawa Tengah mendapatkan kesempatan belajar bahasa Italia dari kedutaan besar adalah saya warga daripada Jawa Tengah, dan Pak Gubernur pada situ merespon dan memberikan salah satu bantuan yang sangat besar pada saat itu. Dan bagi seorang seperti saya ini sangat besar. Saya berhasil meraih pendidikan di Singapura itu selama 6 bulan. Pada saat kembali ke Jakarta, ada beberapa kesempatan kembali yang harus disampaikan. Bahwa ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus diikuti untuk meraih beasiswa lagi di Siena, Italia. Namun beasiswa itu juga mungkin saya belum sepenuhnya berhasil. Yang penting saya sudah pernah merasakan beasiswa itu dari kedutaan besar Italia di Jakarta. Saya tidak masalah, tapi saya harus berusaha. Suatu ketika saya pun bisa mencapai impian saya menjadi seorang diplomat untuk bisa keliling dunia.
Karena basically saya adalah penyuka traveling dan mencoba dunia baru di tempat-tempat baru. Alhamdulillah itu sudah saya dapat ke Singapura, dan kesempatan itu saya ambil untuk pada saat off day, saya juga bisa jalan-jalan ke beberapa negara di sekitarnya. Dan berkat beasiswa itu saya bisa merasakan pengalaman-pengalaman beradaptasi dengan orang-orang baru di dunia yang tidak biasa, semacam kita dengan notabene bahasa yang berbeda. Setelah itu saya mencoba melanjutkan kembali pendidikan-pendidikan yang tertunda. Ya, dalam arti saya melanjutkan S1, S2 sesuai dengan cita-cita saya. Karena pada awalnya saya tidak bermimpi menjadi seorang akademisi. Karena selalu berprinsip saya adalah ingin menjadi seorang diplomat di kedutaan. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan sekalian, bahwa pada saat itu saya juga berpikir kembali untuk melanjutkan S1, ya karena harus transfer dari akuntansi ke akuntansi S1, dan harus banyak juga yang harus dilakukan untuk bisa bertahan. Karena pada saat dari Singapura itu, saya mencoba hijrah ke Jawa Tengah, kota lain. Akhirnya saya mengikuti saran teman saya yang betul adalah teman saya di sana untuk mencoba kota Surakarta atau Solo yang memberi kenyamanan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa melanjutkan pendidikan S1, S2 di Semarang dan Solo. Pada saat itu saya juga bermimpi terus untuk bagaimana saya bisa keliling dunia. Karena saya harapannya bisa mencapai semua itu dengan berbagai macam kesempatan dari negara, salah satunya dari beasiswa. Namun ternyata dunia saya berbalik menjadi seorang akademisi, praktisi. Pada saat itu saya fokus di akuntansi, perpajakan. Sedikit-sedikit saya bisa memulai bisnis jasa di perpajakan dengan bekal privat pajak dari FEB Undip Semarang. Saya dengan teman-teman mencoba membuat jasa kecil-kecilan untuk khusus perpajakan. Lambat laun saya ikuti ritme menjadi seorang konsultan akuntansi dan pajak. Ya, dunia itu tidak tahu. Kadang ada yang harus saya ikuti, ada yang tidak. Karena berbagai macam tekanan, bentrok batin, akhirnya ya saya memutuskan mencoba mengurangi intensitas menjadi seorang pendamping perpajakan bagi pelaku pajak, pelaku usaha, dan sebagainya. Saya ingin bebas merdeka tanpa banyak tekanan pekerjaan semacam itu. Alhamdulillah saya bisa struggle di akademisi, menjadi salah satu pendidik di salah satu kampus terbesar di Surakarta pada awalnya pada saat itu. Karena bekal dari salah satu rekomendasi ya, di Kemuhammadiyahan, saya bisa menjadi dosen di situ. Namun 2017 saya memutuskan untuk berhenti. Sepanjang saya sebelum berhenti, berbagai macam kesempatan saya raih. Salah satunya beasiswa untuk S2. Beasiswa S2 yang saya dapat itu adalah melebihi daripada kebutuhan-kebutuhan saya. Seperti saya bilang, saya belum berprinsip bahwa saya ada satu trik supaya kita bisa buat
struggle kehidupan keuangan. Keuangan yang sehat itu bagi saya adalah keuangan di mana setiap aset dan investasi yang kita miliki tidak untuk dilepas dalam keadaan apapun. Pada prinsipnya, kita boleh royal, kita boleh memiliki kehidupan yang kita inginkan. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu Mas sekalian, saya harus traveling kemana, saya harus ingin makan apa. Itu hak saudara yang harus Anda ikuti, karena Anda sudah memiliki semua. Asal satu, jangan pernah mengurangi apa yang ada dalam aset. Apa itu? Kalau kita sewaktu-waktu harus punya aset deposito, emas, jangan mengurangi nominal yang kita depositokan. Jangan menjual emas yang kita punya. Makanya Bapak Ibu, Mas sekalian, saya selalu mengajarkan kita punya rekening tunggal. Di satu rekening yang memang fokus untuk keluar masuk dana. Ada rekening cabang, yang satu khusus untuk pendidikan, yang satu khusus untuk biaya hidup, yang satu khusus untuk masa depan, asuransi, dan sebagainya, yang satu khusus untuk tambahan aset, mungkin kita mau beli kendaraan baru, rumah baru, atau sebagainya, yang satu untuk lain-lain. Pada saat setiap bulan kita menerima tambahan penghasilan di rekening utama, 20% kita buatkan deposito. Selebihnya kita sama ratakan di setiap rekening tambahannya. Mungkin di BCA 10%, DRI 10%, BCA, dan sebagainya. Tapi rekening utama kita difokuskan untuk 2 bulan ke depan supaya tetap bertahan. Dan ini saya sebutkan, jika melebihi daripada yang kita targetkan, silakan gunakan untuk apa yang Anda mau. Karena apa? Kadang kita berpikir kita di dunia tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu akan masuk ke dalam kehidupan yang indah atau non indah, yaitu surga atau neraka. Jadi kenapa kita harus menyiksa diri di dunia kalau kita belum merasakan indahnya dunia? Kita bisa traveling kemana-mana, kita bisa makan sepuasnya. Yang penting tadi, asal semua tidak mengurangi dari aset yang kita miliki, tidak mengurangi dari rekening-rekening yang ada di setiap rekening tambahan. Itu. Jadi pada saat beasiswa itu saya dapat, saya tidak saya tidak gunakan untuk biaya hidup. Saya ambil lagi untuk kuliah lagi, dan kuliah lagi. Makanya saya sampai pada saat itu saya mengambil S2 sampai 4. Kenapa saya harus ngambil MSI, MH, MM? Ya, karena itu adalah beasiswa. Satu lagi yang sebenarnya gagal adalah Magister EP, ilmu pembangunan. Saya sampai di tahap semester 4 disertasi, dan memang karena sibuk sekali, ya udah saya mengundurkan diri. Dan itu quality time saya dengan diri saya harus bisa juga self reward. Saya juga harus bisa memiliki time management yang bagus untuk bisa mencapai semua. Makanya saya bilang saya belum sukses di pendidikan karena ada pernah mengalami salah satu gagal di pendidikan. Jadi saya berhasil di pendidikan salah satunya untuk sampai dengan tahap ini, termasuk dengan salah satu kemarin program beasiswa doktorat di Malaysia. Walaupun banyak lika-likunya, tapi itulah satu perjuangan. Alhamdulillah sekarang saya fokus ke akademisi Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Ini salah satu strategi saya yang harus saya tekuni fokuskan. Dari pernah saya menjadi seorang entrepreneur, saya memiliki 5 resto, dan itu juga gagal di 5 tahun pada saat pandemi COVID kemarin. Karena kebetulan lokasinya semua berada di kampus. Kalau kampus tutup berarti semuanya tutup, dan alhamdulillah rumah makan saya juga tutup. Aset itu hilang.
Tapi Tuhan memberikan jalan lain. Pada saat semua aset restonya hilang, saya memiliki aset tambahan. Apa itu? Saya menjadi seorang asesor. Dari situlah saya fokuskan meniti karir menjadi seorang asesor di lain sebagai dosen. Asesor itu yang bawa saya bisa keliling Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah itu sudah saya dapatkan berkat menjadi seorang asesor. Makanya saya disebut sama teman-teman, Arif adalah sang juragan sertifikasi kompetensi. Karena alhamdulillah kita bisa bekerja sama ke setiap kampus-kampus yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi para akademisi, dosen, dan mahasiswa. Dan saya selalu menjalin kerjasama yang baik supaya berkelanjutan. Sustainability yang baik. Proses itu panjang. Dan yang paling susah adalah mempertahankan suatu kehormatan diri, mempertahankan loyalitas profesi, dan mempertahankan jalinan silaturahmi khusus kerjasama pekerjaan yang baik. Jadi kadang saya sangat bersyukur, berterima kasih ke beberapa universitas-universitas terbesar yang selalu bekerjasama dengan saya dan kami LPWK yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi baik dari akuntansi, manajemen, komputer, pertanian, perbankan, public speaking, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dan saya sarankan kepada seluruh pelaku usaha saat ini dimanapun Anda berada, ayo kompetensikan diri Anda di wirausaha. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa Anda sudah memiliki knowledge, skill, dan attitude yang baik. Salah satunya dibuktikan dengan uji kompetensi khusus kewirausahaan. Karena nanti suatu ketika, apalagi dunia sekarang menghendaki adanya pengakuan, dan bagi mahasiswa yang membutuhkan SKPI, penting adanya uji kompetensi kewirausahaan. Itu yang kami lakukan ke beberapa kampus dan beberapa organisasi. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti di situ banyak, namun karena saking fokusnya saya di sertifikasi, sehingga dari situlah saya selalu membawa Arif LPPWK, sang juragan sertifikasi ke setiap organisasi. Untuk apa? Untuk mereka mengerti pentingnya sertifikasi profesi. Walaupun berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan attitude harus 100%, itu kompeten. Tapi insya Allah kalau semua dapat bekerja dengan baik, dilakukan dengan baik, dengan pelatihan yang baik pula, semua bisa beralih kompeten. Dan segitu banyak yang sudah saya lakukan. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, alhamdulillah sudah banyak kampus yang bersama dan continue. Karena per 3 tahun sekali kita PKS, dan itu kita perpanjang. Karena apa? Saya selalu menerapkan bagaimana komunikasi yang baik yang kita berikan kepada setiap klien. Kita tidak selalu menuju kepada profit oriented, tapi bagaimana kita juga tidak loss, namun ada toleransi untuk bisa mempertahankan survival dan sustainability usaha yang kita rintis bersama. Karena pada dasarnya kita harus memberikan efektif, efisien, dan kompeten. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada motivasi pendidikan saat ini. Khususnya saya juga ini cetakan yang pertama, sudah ada cetakan kedua, dan nanti akan ada cetakan yang ketiga mengenai sertifikasi kompetensi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Mas-Mas sekalian dan berguna bagi seluruh pelaku usaha yang akademisi, profesi,
yang membutuhkan sertifikasi kompetensi. Kami bersama LPPWK. LPPWK itu Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha dengan Ketenagakerjaan Arif Budi Dharma di Surakarta siap membantu setiap kampus Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema yang kami miliki. Kebetulan kami memiliki 19 bidang skema. Dan di dalam skema itu masih banyak unit skema lainnya. Sehingga lebih dari ratusan unit skema yang kami lakukan sertifikasi kompetensi. Walaupun kami adalah bekerja sama dengan beberapa LSP, tapi PKS-nya kebanyakan kepada LPPWK. Dan insya Allah, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia kompeten menjadi SDM yang berdaya guna unggul. Sehat, bahagia, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.